Ho ho ho. Saudara-saudaraku terkasih, apa kabar Anda semua? Bersama saya ini ada pohon Natal. Yang besar itu setinggi 2 meter, yang kecil ini setinggi 60 cm. Ini semua adalah persembahan dari Grace Januar Studio, sebuah floris yang sudah sangat terkenal. Pohon Natal yang besar yang di samping kiri saya ini, saya akan mencari panti asuhan atau panti werda atau rumah-rumah komunitas yang sangat mendambakan kepengen banget pohon Natal tapi belum kesampaian sampai sekarang. Semoga Natal kita semakin meriah dengan hiasan pohon Natal ini. Salam, Tuhan berkati. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya tuh sangat senang kalau Anda dalam keadaan baik. Saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan persiapan Anda menuju Natal? Karena makin hari Natal semakin mendekat. Terima kasih bahwa Anda semua sudah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Persiapan fisik boleh, persiapan rumah dekorasi boleh, tetapi jangan lupa bahwa persiapan Natal bukan hanya itu saja. Ada hal yang harus juga dipersiapkan jauh di dalam hati kita, yaitu sebuah kemantapan hati, sebuah harapan akan kelahiran Sang Juru Selamat, Dia yang akan datang ke dalam hati kita. Kalau presiden datang ke gereja kita aja, kita udah heboh, gedebak-gedebuk, udah siap macam-macam protokol-protokolnya. Nah, ini yang mau datang ini adalah Tuhan sendiri, Sang Pencipta, Raja Damai, Sang Kasih yang mau hadir dalam hidup kita. Maka persiapan kita tidak pernah boleh kalah dari persiapan kita menyambut orang-orang penting itu. Di awal video ini saya mau menunjukkan sarapan saya. Jadi tadi pagi begitu misa saya langsung buru-buru ke kampus. Karena pagi ini saya akan menguji ujian mahasiswa. Masih ada waktu maka saya mau bikin video dulu. Karena nggak sempet sarapan, saya tadi mampir di minimarket. Saya menemukan makanan saya. Ini makanan saya. Makanan ini adalah buah-buahan. Apakah buah ini? Anda bisa tebak nggak? Buah apa yang A, buah apa yang B? Silahkan tulis di kolom komen. Nah, mari kita buka. Sarapan Romo Yosef kalau pagi itu apa sih? Ini dia, jeng 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 jeng. Nah, ada pepaya dan juga buah naga. Ini bagus buat pencernaan, bagus buat kesehatan, bagus buat kulit karena sumber vitamin C. Saudara-saudara jangan lupa makan buah di pagi hari. Nah, saudara-saudaraku terkasih, tema yang mau saya angkat hari ini adalah juga berkaitan dengan buah. Tapi bukan buah biasa, tetapi buah yang istimewa, yaitu buah rahim Maria, yaitu Yesus. Yesus yang akan lahir, Yesus yang dikandung dalam rahim Maria selama 9 bulan. Di dalam rahim Maria, Yesus dipelihara, dirawat, diberi nutrisi, dijaga, dilindungi. Rahim adalah bagian paling aman, paling sunyi, paling damai yang pernah kita dapat, yang pernah kita alami selama kita hidup. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, berkaitan dengan rahim Maria, pasti berkaitan juga dengan pribadi Maria itu. Nah, saya kali ini mau membandingkan bagaimana Maria dengan manusia pertama Adam dan Hawa. Kisah Adam dan Hawa bisa kita temukan dalam kitab Kejadian. Nah, mari kita lihat. Nah, yang menggelitik saya sebagai pembaca kitab suci adalah ternyata ada kalimat-kalimat pertama yang diucapkan oleh manusia pertama dan istrinya ini yang dicatat dalam kitab suci. Kita bisa lihat misalnya di Kejadian bab 2 ayat 23, di mana Adam berkata seperti ini. Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Itulah kalimat pertama yang keluar dari mulut Adam. Apakah positif? Sangat positif. Menjadi kata-kata yang penuh berkat. Inilah tulang dari tulangku. Dia akan disebut dengan perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Lalu bagaimana dengan Hawa? Kata-kata apa, kalimat apa yang keluar pertama kali dari mulut Hawa yang ditulis dalam kitab suci?
bisa kita temukan dalam Kejadian bab 3 ayat 2. Ketika Hawa berhadapan dengan ular, lalu Hawa menjawab seperti ini. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita bisa melihat di sini. Kalimat pertamanya Adam sangat positif. Kalimat pertamanya Hawa juga sangat positif. Bahkan Hawa mengutip dari firman Tuhan. Nah, ternyata saudara-saudara, sebelum manusia jatuh dalam dosa, jatuh dalam ketidaktaatan, jatuh pada dosa asal, manusia kata-katanya tuh sangat positif. Energinya positif. Tetapi kita bisa melihat begitu mereka melanggar peraturan Allah, mereka jatuh pada ketidaktaatan. Ternyata persoalannya bukan soal mereka tidak taat, bukan soal mereka melanggar perintah Allah. Persoalannya lebih jauh daripada itu. Kita bisa melihat buah dari ketidaktaatan Adam dan Hawa setelah mereka memakan buah terlarang, melanggar perintah Allah, apa yang terjadi. Dikatakan di Kejadian bab 3 ayat 9 begini. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Dari sini kita bisa melihat sebetulnya pertanyaan dari Allah, sebetulnya pertanyaan yang biasa, di manakah engkau? Tetapi apa reaksi dari Adam setelah jatuh dalam dosa? Dikatakan di ayat 10. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Dari sini kita bisa belajar bahwa ternyata yang namanya dosa, ketidaktaatan dan pelanggaran membuat manusia menghindar dari Allah, sembunyi dari Allah, takut dengan Allah karena merasa bersalah. Lalu sebetulnya Allah menyambung di ayat 11 dengan pertanyaan yang lagi-lagi pertanyaan biasa. Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Sebetulnya dari pertanyaan Allah kepada Adam ini, pertanyaan Allah adalah pertanyaan yang mengajak berdiskusi, berdialog, meminta Adam untuk jujur, meminta Adam untuk menjawab dan bercerita apa yang terjadi. Sebetulnya pasti Allah sudah tahu. Nah, yang mengagetkan adalah jawaban Adam di ayat 12, di mana dikatakan, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Saudara-saudara, sangat mengerikan efek dari dosa, efek dari ketidaktaatan. Manusia tidak bisa menjawab pertanyaan Allah, manusia tidak bisa berelasi dengan baik dengan Allah. Kalau tadi menghindar, sembunyi, takut, sekarang Adam menyangkal, dia melemparkan kesalahannya itu kepada istrinya. Saudara-saudara, itulah yang mengerikan dari dosa dan ketidaktaatan. Nah, apakah selesai sampai di situ saja? Kita bisa melihat dari ayat 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Sebetulnya dari awal tadi pertanyaan-pertanyaan Allah kepada Adam dan juga sekarang kepada Hawa, sebuah pertanyaan yang mengajak manusia untuk berdialog, untuk berelasi dengan Allah. Tetapi kita lihat jawaban Hawa. Masih di ayat 13. Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Pelanggaran yang dilakukan oleh Adam, oleh Hawa, penyangkalan demi penyangkalan yang mereka lakukan ternyata terus bergulir dalam sejarah manusia. Makin lama makin besar, makin lama makin parah. Nah, kalau pelanggaran dan situasi buruk seperti itu dibiarkan terus-menerus, mau jadi apa masa depan umat manusia? Nah, ada satu hal yang harus kita syukuri dalam masa Advent ini, bahwa pelanggaran, dosa, ketidaktaatan yang makin lama makin besar ini ternyata di-stop oleh satu figur dalam perjanjian baru. Sebuah ketaatan yang ditunjukkan oleh seorang manusia biasa, seorang perawan, seorang anak gadis desa yang bernama Maria.
Kisahnya bisa kita lihat dalam Lukas bab 1. Mari kita mengadakan perbandingan sederhana. Adam dan Hawa berhadapan dengan figur Allah. Sementara Maria berhadapan juga dengan figur ilahi, malaikat Gabriel, utusan Allah. Kalau kita lihat reaksi mereka sebetulnya sama. Maria terkejut, Maria juga mengalami takut. Rasa takut dan terkejut ini menggarisbawahi adanya sebuah perbedaan yang sangat jauh antara Allah dengan manusia. Maka tidak heran kalau Maria terkejut, kalau Maria takut, kalau Maria juga mengalami kebingungan atau heran. Tetapi saudaraku, ada sebuah perbedaan yang sangat besar, yaitu reaksi kemudian. Kalau Adam dan Hawa setelah mereka jatuh dalam dosa, mereka bersembunyi, mereka takut, mereka menghindar, mereka tidak kuat berhadapan dengan Allah. Sehingga muncullah penyangkalan demi penyangkalan. Tetapi saudara, Maria karena dia pribadi istimewa, pilihan Allah yang sudah dimasukkan oleh Allah dalam sejarah keselamatan, dalam rencana-rencana Allah, Maria mampu menundukkan dirinya di hadapan Allah. Maria tidak menyangkal, Maria tidak menolak, Maria tidak mencari jalan keluarnya sendiri. Tetapi hidup Maria sejak awal sampai nanti peristiwa Pentakosta, Maria adalah pribadi yang kehendaknya, keinginannya, arah hidupnya tertuju pada Allah. Itulah saudara-saudara perjuangan hidup kita. Meskipun kita harus bergulat, jungkir balik, tetapi ada sosok yang bisa jadi teladan buat kita, namanya Maria. Marialah yang menemani kita. Natal memang kelahiran Sang Juru Selamat, tetapi harus kita ingat, Natal juga hari Maria melahirkan putranya. Mari bersama Maria kita mempersiapkan Natal kita secara istimewa. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati.